Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ya. Masa di Medan minta Jokowi bersikap netral dan tidak cawe-cawe di Pilpres. Dan tidak hanya di Medan begitu, masih banyak begitu ya. Yang lain masih melakukan demo terhadap Pak Jokowi ini begitu ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya begitu dia. Bahkan ya di kantor Sumut ya, masa meminta Jokowi tidak cawe-cawe begitu ya. Karena dengan adanya cawe-cawe ini membuat orang itu gaduh di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Ya, pada hakikatnya seorang kepala negara kan harus konsisten kan, harus menjaga marwah pribadinya begitu kan. Tidak hanya masalah ikut cawi-cawi masalah ini. Cawi-cawi itu adalah dampaknya negatif begitu, yaitu bisa diartikan sebagai ya campur tangan begitu ya. Kalau campur tangan apa-apa campur tangan saya ini bisa saja itu ada ya ada sebuah permainan di situ begitu ya. Bisa intervensi dan sebagainya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Masa di Medan ya meminta Jokowi bersikap netral dan tidak cawe-cawe di Pilpres di 2024 ya. Banyak sekali pro dan kontra ini. Nggak demo, nggak makan ya. Sudah saatnya diturunkan manusia lupa ini. Yang harus netral itu ASN, TNI, dan Polri. Harusnya seluruh Indonesia demo. Ini banyak sekali kritikan luar biasa. Ini masyarakat Pak Jokowi yang harus kita hormati begitu ya. Karena ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu. Hanya orang bodoh yang mau diadu domba oleh politikus. Paling bentar lagi buzzer bakal turun buat ngiring opini. Biasanya kalau rakyat dilawan dengan rakyat, ini kok pada nggak tahu dirinya sih ya. Udah dikasih enak kerjaannya cuma demo aja. Kalau mahasiswa yang demo pakai sekolah yang bener, jangan suka demo-demo, enggak yang ada di demoin. Ini kenapa sih masalah cawi-cawi ini menjadi dampak kepada masyarakat? Ya tentunya kita lihat saja bagaimana ya seorang presiden cawi-cawi sana sini begitu diartikan sebagai dampak negatif. Ya walaupun Pak Presiden mengatakan demi bangsa dan negara, siapa sih yang tidak peduli dengan bangsa dan negara? Apakah Anies Baswedan tidak peduli? Apakah yang lain tidak peduli juga begitu? Kok masalah cawi-cawi begitu kan? Seorang presiden mengatakan saya akan netral, kan seperti itu seharusnya begitu. Jadi artinya kalau seperti ini, wah ini kacau begitu ya. Banyak demo-demo ya di berbagai kota nantinya begitu ya. Bahkan anak Medan lagi bagi-bagi nasi kotak kah? Ini lihat berapa lama kuatnya akomodasi beredar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Siapa penggeraknya, simpatisnya calon dari Yaman itu kan? Masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi Presiden Jokowi. Ini banyak sekali narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu ya. Seolah-olah ya kita tahu bahwa orang yang tertawa hari ini, olah yang pro hari ini kita tidak tahu bagaimana. Masih belum menjadi dampak kepada bagi dirinya begitu ya. Siapa yang bayar gerombolan nasi bungkus itu? Partisipan soal cawe-cawe. Sudahlah lur, kerja yang benar, anak istri menunggu di rumah. Mengharapkan satu capek nasi bungkus terjadi apa-apa dengan ketidakada yang bertanggung jawab. Inilah pemikiran-pemikiran yang tidak maju-maju seperti ini begitu. Karena apa begitu? Karena kita lihat saja sebagai seorang pemimpin itu kita harus ya dijaga oleh rakyatnya. Dijaga dalam artian apa? Apapun yang dilakukan Pak Presiden tidak semuanya benar. Kan begitu logikanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra bahkan kritikan-kritikan dari netizen luar biasa begitu ya. Ya dengan adanya seperti ini sudah tahu ya seperti apa ya bangsa kita hari ini begitu ya. Bahkan pernyataan lucu ekspor pasir ini banyak sekali. Bahkan kalau tidak dijaga dengan baik, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan ekspor pasir dan sebagainya begitu kan. Ya orang yang menjadi yang masih belum menjadi dampak kepada dirinya mungkin bisa tertawa dan menikmati sana sini begitu kan. Kita lihat saja perkembangan bangsa kita. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Masa di Medan meminta Jokowi bersikap netral dan tidak cawe-cawe di Pilpres di 2024 ya. Dikutip dari tv1news.com ya. Untuk rasa meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilihan presiden di 2024 yang digelar di gedung DPRD di Medan, Sumatera Utara. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pemilu. Dan bahkan mereka menilai langkah itu akan merusak demokrasi yang selama ini sudah jelas berjalan dengan baik. Menurutnya sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi Indonesia ya. Itu kan seharusnya begini.
seorang kepala negara itu siapapun pemimpinnya itu harus netral kepada siapapun begitu kan. Artinya kalau tidak netral bagaimana begitu? Ya pada hakikatnya ya kita tahulah rezim ini seperti apa begitu. Tetapi kalau masalah cawi-cawi ini kan dampaknya negatif begitu kan. Walaupun Pak Presiden mengatakan cawi-cawi demi bangsa dan negara, emang semuanya tidak melakukan itu begitu ya. Apalagi dengan adanya kondisi sekarang, apakah tidak bukan sebuah demi bangsa dan negara begitu. Semuanya demi bangsa dan negara begitu ya. Bayangkan kalau masalah cawi-cawi seperti ini lalu kemudian narasi yang dibangun oleh mereka demi bangsa dan negara, apa yang ia lakukan sebagai kepala negara begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau kita melihat dari masyarakatnya sendiri sudah seperti itu, seharusnya Pak Presiden kan netral begitu ya. Bahkan puluhan masa di aliansi masyarakat Sumut ya untuk perubahan melakukan unjuk rasa di depan kantor Sumatera Utara Sumut Midan ya. Artinya kita tahu bahwa ya dengan adanya kondisi hari ini seharusnya kan Pak Jokowi kan netral begitu siapapun presidennya. Kalau Pak Jokowi saya lihat bahwa begini, kenapa dia selalu ya melihat bahwa lawan-lawan musuhnya seperti Anies Baswedan seolah-olah tidak dikasih panggung apapun di situ begitu ya. Seolah-olah tidak mau pencapresan itu, lalu kemudian calon presiden saja seperti Anies Baswedan sudah tidak mau apalagi menjadi presiden begitu kan. Ya inilah urusan seorang bangsa, seorang kepala negara kan harus rata kepada siapapun begitu ya. Kok aneh begitu ya. Bahkan ini ya mereka menyatakan pergantian presiden merupakan hal yang normatif. Selain itu sambungnya pelaksanaan program-program pemerintah Jokowi sebagai presiden selanjutnya merupakan sesuatu yang harus kita lanjutkan. Betul ya. Jadi kita tahu kalau memang dia benar ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti dilanjutkan kok oleh presidennya begitu. Tetapi kalau tidak pro rakyat mungkin dia dibatalkan begitu. Namanya kan ada perubahan di situ begitu. Jangan heran ketika ada orang misalnya lalu kemudian ya tertawa sana sini begitu ya. Tapi lihat proses secara demokrasi tidak tahu begitu ya. Ya wallahualam begitu kan semakin kacau bangsa kita begitu. Demokrasi semakin mundur begitu. Jadi menurut saya pribadi langkah ini menurut saya pribadi ya sebenarnya Pak Presiden harus netral begitu kan tanpa melihat ikut cawi-cawi sana sini begitu kan ya tidak elok rasanya begitu ya. Tak hanya itu masa juga meminta agar pemilu legislatif di 2024 dilakukan secara profesional terbuka ya proporsional terbuka. Apabila pemilu di 2024 dilaksanakan secara proporsional tertutup maka akan menjadi presiden buruk dan kemunduran di demokrasi di Indonesia. Betul ya. Bahkan masa juga menolak dan politisasi demokrasi, birokrasi dan aparat penegak dalam pemilu 2024. Karena itu masa meminta agar seluruh masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas dalam pemilu di 2024. Ya, masih banyak sebenarnya polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu ya. Kepada Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Tetapi apa sih urgensinya ini semua? Kan begitu. Ya seharusnya kan berbicara seperti itu begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bangsa kita kalau dikelola secara baik dan betul ya menunjukkan bahwa akan ada kemajuan yang luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.